Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan khotbah pada hari Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perilaku para pemimpin dari zaman dahulu, termasuk pada zaman Israel, baik para raja, imam, nabi, sudah ada yang tidak menunjukkan sebagai gembala yang baik. Di antara mereka juga ada yang melakukan penyesatan, termasuk dalam kehidupan bangsa Yehuda ketika itu pada zaman Raja Zedekia, dan ada juga Nabi Hanaya yang memberitakan, yang memimpin tidak baik. Hal ini juga mengingatkan kita bagaimana pada konteks ayat ini hidup pemimpin menyimpang. Ada yang menyembah berhala, ada yang menindas orang miskin, ada yang merampas hak orang lain. Bahkan dikatakan dalam firman ini, ada yang menerima suap. Para nabi tidak menyuarakan kebenaran. Ketika itu ada nabi-nabi palsu yang hanya menyuarakan bagaimana untuk menguntungkan dirinya. Sama seperti ilustrasi seorang pasien datang ke rumah sakit, dia bertanya kepada dokter, "Dokter, apa sebenarnya penyakit saya? Lidah saya sepertinya merasakan ketidakenakan, bibir saya pecah-pecah, dan mulut saya dan dada saya juga merasa sesak." Lalu dokter menjawab, "Engkau sakitmu hanya satu, lain di bibir, lain di hati." Ilustrasi sederhana itu menggambarkan demikian ketika itu para pemimpin, terlebih para nabi, ada yang menyesatkan, lain mereka ucapkan dan lain juga apa yang ada dalam hati mereka. Apa yang mau kita petik dari firman ini? Firman Tuhan mengajak kita, jadilah gembala yang baik, meneladani Yesus Kristus. Jadi gembala itu ibarat pemimpin. Ada pemimpin di tengah pemerintahan,
pemimpin di tengah gereja, para hamba-hamba Tuhan, para orang tua di tengah rumah tangga, digambarkan juga adalah sebagai gembala. Firman ini sungguh indah. Bagaimana menjadi gembala yang baik? Gembala yang mengayomi dombanya, gembala yang memberikan kenyamanan, kedamaian, kesejukan. Bahkan gembala yang tidak membawa konflik, yang tidak membawa dombanya kepada penyesatan. Kita yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi pribadi kita. Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang baik, gembala yang baik? Semoga dengan firman ini kita semakin terus menghidupi bagaimana kita sebagai pemimpin umat, pelayan gereja, bahkan sebagai orang tua, pemimpin di tengah pemerintahan, kiranya kita menjadi gembala yang baik, yang berlaku benar, mengatakan yang sebenarnya, karena Tuhan saya sangat menginginkan itu. Yang kedua dari firman ini, Tuhan menghukum gembala yang tidak baik. Ayat 1, celakalah yang membuat dombaku hilang dan tersesat. Yang kedua, aku akan membalaskan yang jahat yang dilakukan para gembala. Jadi hal ini juga mengajak kita merenung. Jangan bermain-main dengan panggilan, dengan pengutusan, dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Bahwasanya Allah sebagai pemilik domba, kita adalah gembala, pelayan yang meneruskan atau yang melakukan tugas itu. Apakah kita sudah taat kepada Allah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah? Firman ini mengingatkan kita, ternyata Allah bisa murka, Tuhan Yesus bisa marah, bahkan menghukum orang yang menyalahgunakan tugas kepemimpinan. Bapak Ibu, kita juga diajak oleh Tuhan mendoakan para pemimpin agar mereka menjadi gembala yang baik, baik di tengah gereja, tengah pemerintahan dimanapun. Sungguh indah firman ini, bahwa orang tua juga diajak bagaimana menjadi orang tua yang peduli kepada anak-anaknya, yang terus berkorban untuk anak-anaknya. Yang ketiga dari firman ini, di dalam Tuhan kita hidup damai dan tentram. Jadi kita dibebaskan dari belenggu atau katakanlah hal-hal yang jahat. Firman ini seperti gambaran Yehuda atau Israel yang dibebaskan. Jadi ketika Tuhan membebaskan kita, menolong kita, maka kedamaian akan kita dapatkan. Ketentraman hidup akan kita dapatkan. Jadi semoga melalui renungan ini atau khotbah ini, kita juga menjadi pribadi-pribadi yang membawa keadilan dimanapun. Pribadi-pribadi yang membawa damai dan ketentraman. Bukan orang-orang yang menjadi sumber masalah, tetapi menjadi pribadi yang bisa menjadi solusi. Baik di tengah kehidupan gereja, di tengah kehidupan umat yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita meneladani bahwa Yesus adalah gembala yang baik, karena kita juga diarahkan menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi gembala yang baik di tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, atas firman-Mu memimpin kami, membimbing kami menjadi gembala yang baik. Tuhan yang selalu memelihara hidup kami, agar kami berjalan di dalam jalan kebenaran. Berkati sahabat pendengar channel YouTube ini dan hamba-Mu juga dalam pelayanan. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Salam sukacita.